Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda, apalagi dengan komunitas, atmosfer persaingan akan terasa kental. Tertinggal di jalan datar, keteteran ketika ditanjakan bisa membuat kita gemas. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang salah? Ditanjakan kita bareng, tetapi di jalan datar dia ngacir. Apa yang salah? Dan tak jarang di antara kita menyalahkan sepeda. Ambisi untuk menyamai, bahkan kalau mungkin mengalahkan teman kita, tak jarang membuat kita merogoh kocek lebih dalam. Belanja drive train alias upgrade. Padahal tidak hanya salah sepeda saja. Kadang-kadang kita melupakan satu faktor. Dalam bersepeda yang paling penting adalah pesepeda itu sendiri. Sepeda hanya penunjang saja. Berikut beberapa faktor kenapa kita kalah di jalan datar. Walaupun ditanjakan, bisa mengayuh sepeda berdampingan bareng menuju puncak. Satu, berbeda cadence. Kecepatan erat kaitannya dengan cadence dan gear ratio. Kecepatan adalah hasil perkalian antara gear ratio, keliling ban, dan cadence. Nah, bila kecepatan ditanjakan sama, ada dua kemungkinan. Gear ratio sama, maka cadence pasti sama untuk sepeda yang sama. Kemungkinan kedua gear ratio berbeda. Sepeda satu bisa jadi menggunakan gear ratio besar, tetapi cadence kecil. Dan sepeda 2 sebaliknya, gear ratio kecil tetapi cadence besar. Sepeda 1 adalah orang yang mengandalkan torsi, tetapi pernafasannya kurang, sehingga tidak bisa mengayuh pedal lebih cepat. Sedangkan sepeda 2 memiliki kelebihan di pernafasan, tetapi torsi rendah, sehingga dia akan mengandalkan gear ratio kecil. Nah, ketika di jalan datar, kebanyakan sepeda memiliki gear ratio yang sama, khususnya top sprocket biasanya 11T. Nah, kebutuhan torsi untuk top gear biasanya tidak se-ekstrim ditanjakan. Disinilah sepeda 2 memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sepeda 1, karena cadence yang dikerahkannya bisa lebih cepat. 2. Berbeda berat total. Ketika ditanjakan, dua sepeda memiliki cadence yang sama, gear ratio sama, sehingga kecepatannya pun sama. Tetapi di jalan datar, kecepatannya berbeda. Hal ini disebabkan faktor berat total, sehingga power yang dikerahkan pun berbeda. Bersepeda dengan bobot total yang lebih berat harus mengeluarkan power yang lebih besar dibandingkan sepeda dengan bobot total yang ringan. Misalnya sepeda 1 dan sepeda 2 habis-habisan mengerahkan power untuk mendaki di gradien 15%. Tetapi kecepatannya sama, yaitu 4,26 km per jam. Karena berat total kedua sepeda berbeda, maka power yang tercatat pun berbeda. Sepeda 1 dengan berat total 60 kg, power yang dikerahkannya adalah 131 watt. Sedangkan sepeda 2 dengan berat total 70 kg mengeluarkan power sebesar 150 watt. Nah, ketika kedua sepeda berpacu di jalan datar dengan masing-masing power, sepeda 1 dengan power 131 watt hanya menghasilkan kecepatan 27,29 km per jam. Tetapi sepeda 2 dengan power yang lebih besar, yaitu 150 watt, mampu menghasilkan kecepatan sebesar 28,44 km per jam. 3. Berbeda aerodinamis. Bersepeda di tanjakan dengan kecepatan yang relatif kecil, faktor aerodinamis tidak terlalu mempengaruhi power pesepeda. Tetapi di jalan datar, hambatan paling utama adalah aerodinamis. Jadi, ketika ditanjakan kedua sepeda, kemungkinan memiliki kecepatan yang sama bisa terjadi. Karena bersepeda dengan posisi aerodinamis tidak terlalu membantu meningkatkan kecepatan, atau selisih power yang dikerahkan untuk kecepatan yang sama.
tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya bersepeda di gradien 15% dengan kecepatan 6,94 km per jam dan posisi tangan di top bar, luas front area 0,648, membutuhkan power 236,89 watt. Tetapi bila posisi tangan di drop dengan luas front area 0,487, power yang dibutuhkannya hanya 236,42 watt, selisih 0,47 watt. Tetapi ketika bersepeda di jalan datar dengan power masing-masing yang sama, seperti power di tanjakan, kecepatan sepeda dengan front area 0,487 adalah 35,92 km per jam. Sedangkan pesepeda dengan front area 0,648 kecepatannya lebih kecil, yaitu 32,88 km per jam. Kesimpulan, jadi bila dua sepeda memiliki kecepatan yang sama ketika di tanjakan dan kalah ketika di jalan datar, penyebab terbesarnya bukan sepeda, tetapi ada pada diri kita. Kita kalah di jalan datar bisa disebabkan cadence kita kalah cepat, atau bobot kita lebih ringan dan kita hanya bisa mengerahkan power yang kecil, sehingga kecepatan jadi sama. Atau bisa jadi kelenturan badan kita tidak optimal, sehingga ketika di jalan datar, power kita hanya terbuang untuk menangani hambatan udara. Jadi, jangan salahkan sepeda, tetapi latih cadence kita menjadi lebih cepat. Tingkatkan power bersepeda kita dan latih daya tahan bersepeda dalam posisi aerodinamis. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.